Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak Yai, selamat pagi para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Alfiyah, masih dalam pembahasan dalam bab Al-Ibdalu ya. Baiklah, sebelum dilanjut pada pembacaan logat dan penjelasan dari Pak Yai, marilah kita bacakan dulu 3 bait yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Enggak, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada pembacaan logat. Untuk bait yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasohahu sareng parantos nyohehkeun para ulama nahwu sadaya fi'alatan kana lapat anu anut kana wazan fi'alatun wa fi fi'alin sareng eta tetep dina lapat anu anut kana wazan fi'alun wajhani ari dua cara wal i'lalu sareng ari elal aula eta anu langkung utama itu i'lal al-hiyali ari contoh eta tetep sapertos lapad al-hiyalu. Enggak, sama-sama logatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bait ini akan menjelaskan menjamakkan jama taksir yang asalnya mufradnya wa ain fi'ilnya dengan wawu harap elat. Jadi menjamakkan kalimah wajan fi'alatun dan wajan fi'alun. Ini jama taksir. Menjamakkan taksir yang asalnya kalimah ain fi'ilnya dengan huruf elat, menjamakkannya bisa kepada wajan fi'alatun atau wajan fi'alun. Apabila dijamakkan kepada wajan fi'alatun, wasohahu menyohehkan para ulama kepada ain fi'il. Artinya menyohehkan itu wawunya tidak digantikan kepada iya. Contohnya aodun. Aodun itu kalau kena wajan fi'alatun jadi iwadatun gitu. Jadi iwadatun. Yang kedua
wajan fi'alun. Wajan fi'alun wajani. Bisa dielal, bisa disoekan. Contohnya bisa hiwalun, bisa hialun. Kesimpulannya dalam bait ini, apabila jamak taksir menjamakkan yang anin fiilnya harap elat wawu, ada dua pendapat. Kalau wajan fi'alatun wasohahu, para ulama itu mengsoekan. Artinya mengsoekan itu wawunya tidak digantikan kepada iya. Contohnya audun iwadatun. Tetapi kalau wajan fi'alun bisa dielal, bisa tidak. Tetapi yang dielal lebih baik. Jadi bisa hiwalun, bisa hialun. Tapi yang lebih baik wal ilalu aula kal hiali, seperti hialun. Bisa hiwalun, bisa hialun. Ngan yang lebih baik hialun. Kalau wajan fa'alatun disohkan ain fiilnya, contohnya audun iwadatun. Kalau wajan fi'alun bisa disohkan, wawunya ditetapkan jadi hiwalun. Bisa wawunya digantikan kepada iya jadi hialun. Seperti kemarin saubun jadi siabun, darun diarun. Sudah kemarin diwarun diarun, bat yang kemarin. Jadi kalau dalam bait ini, apabila ain fiilnya huruf elat dijamakkan kepada wajan fi'alatun, wawunya itu disohkan. Disohkan itu artinya tidak digantikan kepada iya. Contohnya audun dijamakkan kepada jamak taksir jadi iwadatun. Tetapi kalau wajan fi'alun bisa disohkan, bisa digantikan kepada iya. Contohnya bisa hiwalun, bisa hialun. Nah yang lebih baik hialun. Sok yang simpulkan itu. Baiklah, jadi kesimpulan untuk bait yang pertama itu menjelaskan bahwa apabila menjamakkan menjamak taksirkan kepada wazan fi'alatun atau wazan fi'alun yang pada asal mufradnya si kalimat tersebut di ain fi'lan dengan harap elat wawu, kemudian dijamakkan kepada wazan fi'alatun atau wazan fi'alun. Yang pertama, kalau dijamakkan kepada wazan fi'alatun itu si wawunya harus disohkan ya. Jadi tidak ditukarkan kepada iya ya. Kalau kemarin kan kalau ain fi'ilnya dengan wawu maka harus ditukarkan dengan iya ya. Dia diwarun jadi diarun kan yang kemarin itu. Nah, kalau yang ini mah kalau ain fi'ilnya wawu dijamakkan kepada wazan fi'alatun maka wawunya harus disohkan. Contoh audun ya, ada lafaz audun, ain wawu dal, ain fi'ilnya dengan wawu dijamakkan kepada wazan fi'alatun maka si wawunya itu harus disohkan. Audun iwadatun, katanya kan fi'alatun jadi iwadatun ya. Kemudian yang kedua dijamakkannya kepada wazan fi'alun ya, masih kalimah yang ain fi'ilnya dengan harap elat dijamakkan kepada wazan fi'alun. Nah, kalau dijamakkan kepada wazan fi'alun itu bisa dua jalan ya. Si wawunya itu bisa disohkan atau bisa dielal. Maksud dielal itu ditukarkan kepada ya. Contoh tadi Pak Yai memberikan contoh lafaz hialun ya. Lafaz hialun itu bisa dibaca hialun, bisa hiwalun ya. Berarti haulun ya sampai ya. Haulun bisa hialun, bisa hiwalun. Tapi yang lebih utama itu dibaca hialun, elal ya. Jadi sekali lagi kalau dijamakkannya kepada wazan fi'alun maka itu bisa disohkan, bisa
dielal. Haulun bisa hiwalun berarti itu disohehkan. Kalau diilal berarti jadi hiyalun. Namun dibaca hiyalun itu lebih utama. Sekian. Ya sudah cukup. Kita lanjut pada bait yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawawu. Sareng ari wawu. In kolaba. Eta digentoskeun itu wawu. Yaan kana iya. Laman. Barina jadi lam fiil itu wawu. Ba'da fathin. Dina sabada harkat fathah. Al mu'toyani yurdoyani. Ari contoh eta tetep. Sapertos lapan. Al mu'toyani yurdoyani. Al mu'toyani. Ari anu dipasihan dua. Yurdoyani. Eta anu diridoan dua nana. Tasila. Tadi menjelaskan kalimat yang digantikan wawu kepada iya atau wawunya ditetapkan. Seperti contoh tadi kalimat yang ain fiilnya di dalam elat itu menjelaskan di dalam ilmu sorof itu adalah fiil bina ajwab wawu. Kalau di dalam bait ini akan menjelaskan fiil bina nakis, nakis wawu. Bina nakis ada berapa? Satu nakis wawu, yang kedua nakis iya. Apabila nakis wawu sok. Apabila nakis wawu. Kalimah lam fiilnya sok. Kalimah dengan huruf elat wawu. Wal wawu. Laman. Kalimah lam fiilnya dengan wawu. Ba'da fatin. Setelah patah. Yan inkolaba yaan. Wawunya harus digantikan kepada iya. Kalimah yang lam fiilnya wawu setelah patah wawunya harus digantikan kepada iya. Kalimah yang lam fiilnya wawu setelah patah wawunya harus digantikan kepada iya. Contohnya mu'toyani. Asalnya mu'towani. Mu'towani. Kalimah lam fiilnya dengan wawu sebelum wawu dipatahkan wajib wawunya digantikan kepada iya. Contohnya mu'toyani. Asalnya mu'towani.
mu'tawani. Coba kias mu'toyani mu'tunamu mu'toyani asalnya mu'tawani. Contoh kedua, di dalam fi'il mudhari yang dimajulkan, yang lam fi'ilnya wawu, sebelumnya dipatahkan, wawunya harus digantikan kepada iya. Contohnya yurodoyani, asalnya yurodowani. Kesimpulannya kalimah lam fi'ilnya dengan wawu, sebelumnya dipatahkan, wawu wajib digantikan kepada iya. Contohnya dalam isim maf'ul, mu'toyani, asalnya mu'tawani. Contoh kedua, di dalam fi'il mudhari bina majhul, yurodoyani, asalnya yurodowani. Kesimpulannya kalimah yang lam fi'ilnya wawu, sebelumnya dipatahkan, wawu wajib digantikan kepada iya. Contohnya dalam isim maf'ul, mu'toyani, asalnya mu'tawani. Di dalam fi'il mudhari bina majhul, yurodoyani, asalnya yurodowani. Sok jang simpulkan bait yang kedua. Baiklah, kesimpulan untuk bait yang kedua ini menjelaskan tentang menukarkan wawu kepada iya, ya, menggantikan wawu kepada iya apabila kalimah yang di lam fi'ilan dengan wawu. Tadi Pak menjelaskan itu bina nakis. Ya, bina nakis itu kan kalimah yang lam fi'ilnya dengan haraf elat. Nakis itu ada nakis wawu dan nakis iya. Nakis wawu, jadi kalimah yang lam fi'ilnya dengan wawu, kemudian sebelum wawunya itu di harakatnya patah, maka si wawunya itu harus digantikan kepada iya. Yang jadi catatan itu wawunya posisinya di nomor keempat atau lebih, ya, nomor keempat atau lebih. Jadi apabila wawu posisinya di nomor keempat atau lebih, ya, kemudian sebelumnya berharakat patah, maka wawunya itu harus digantikan kepada iya. Tadi Pak Yai memberikan contoh seperti dalam isim maf'ul dan fi'il mudhari yang dimajhulkan. Contoh mu'toyani, ya. Mu'toyani itu asalnya mu'tawani. Nah, bisa kita lihat mu'tawani yang pertama wawunya itu posisinya nomor keempat, ya. Yang pertama mim, yang kedua ain, yang ketiga to, yang keempat wawu.
wawunya sebelumnya ada harkat patah. Nah, maka si wawunya yang posisinya nomor keempat kemudian sebelumnya berharkat patah, maka wawunya harus digantikan kepada iya. Mu'tawani jadi mu'toyani. Kemudian untuk yang kedua dalam fi'il mudhari majhul, yurdoyani asalnya yurdowani. Itu sama wawunya posisinya nomor keempat ya. Kemudian sebelumnya ada harkat patah, maka wawunya harus digantikan kepada ya. Jadi yurdoyani. Pelatihan dulu, coba kias mu'ton. Mu'ton, mu'toyani, mu'tun. Tak, dalam mufrad kemarin apabila mufrad mu'anas, wawunya harus digantikan kepada ya karena sebelum tak tanis kemarin. Mu'tiyatun, mu'ton sok. Mu'toyani, mu'tuna, mu'tiyatun, mu'tiyatani, mu'tiyatun, sok mu'ton, mu'ton, mu'toya, mu'tiyatun, mu'tiyatani, mu'tiyatun, non mu'tiyat, sok mu'ton, mu'ton, mu'toyan, mu'tu, mu'tiyatun. Pan kini kalau sebelumnya kasroh dan sebelum akhir kalimah, apabila wawu di akhir kalimah dan sebelum tak tanis, wawunya harus digantikan kepada iya. Mu'tiyatun non. Apabila sebelum wawu dipatahkan, wawunya digantikan kepada iya. Apabila wawunya terakhir sebelum tak tanis, sebelumnya dikasrahkan, wawunya digantikan kepada iya. Mu'tiyatun non. Mu'ton sok. Mu'toyani, mu'tuna, mu'tiyatun, mu'tiyatani, mu'tiyatun, sok mu'ton. Gus, yurdo sok, yurdo, yurdo ya, ni yurdun, turdo, turdo ya, turdo, turdo yan, turduna, turdin, turdo ya, yurdoena, urdo, nurdo, anger wae nasib terus palaya pulu. Karena mutalul akhir, jadi sok sekali di yurdo, yurdo, yurdo ya, ni yurduna, turdo, turdo ya, yurdoena, turdo, turdo ya, turduna, turdoe, turdo ya, turdoe, urdo, nurdo. Sudah sekali di mu'to, mu'ton, mu'to ya, mu'tu, kalau mu'toyatun, mu'tiyatun sok. Mu'toyani sok. Mu'tuna, mu'toy, mu'non, mu'tiyatun.
Kemarin itu udah dibahas yang mufrad muannas mah. Jadi wawunya digantikan kepada iya yang mufrad muannas. Terus bait lagi Jang Adam, Jang. Kita lanjut pada bait yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajaba sareng wajib. Naon ibadalu wawin. Ngagentoskeun kana wawu. Ba'da domin. Dina sabada harkat doma. Min alifin tina alif. Wayaun. Sareng ari iya. Kamu kinin. Anu tetep sapertoskeun lapad mukinun. Unturipa. Eta diberlakukeun. Naon bida ieu ibdal. Laha. Pikeun itu iya dina lapad mukinun. Ya mangga sama-sama. Di dalam bait ini akan menjelaskan dua masalah. Yang pertama, alif digantikan kepada wawu apa? Alif digantikan kepada wawu. Apabila alif setelah doma. Contoh ini di dalam bab tasgir. Wajan pu'ailun. Apabila alif sok sebelumnya didomahkan atau setelah domah, alif setelah domah, alifnya harus digantikan kepada wawu. Contohnya doribun. Jadi 2000. Nasirun. Nuwaisiru. Alif setelah doma. Di dalam bab tasgir. Alif harus digantikan kepada wawu. Doribun. 2000. Nasirun. Nuwaisiru. Qatilun. Kuwaitilu. Yang kedua, di dalam fi'il bina majhul yang mempunyai makna musyarakah. Doroba. Duriba. Nasoro. Nusiro. Pataha. Putiha. Alama. Ulima. Apabila alif setelah wawu, setelah dom. Apabila alif setelah harkat domah, wawu alif sok harus digantikan kepada wawu. Di dalam bab tasgir
atau fi'il bina majhul. Contohnya nasirun jadi nuwaisirun, doribun jadi 2000, doroba jadi duriba, pataha jadi putiha. Masalah yang kedua, apabila ia setelah doma, ia harus digantikan kepada wau. Iya apabila ia sebelum doma, atau ia setelah harkat doma, ia harus digantikan kepada wau. Contohnya dalam isim fa'il muikinun jadi mukinun. Kesimpulannya alif sebelum doma harus digantikan kepada wau. Iya sebelum doma, iya setelah doma, iya harus digantikan kepada wau. Contohnya muikinun jadi mukinun. Qatala kutila, doroba duriba, doribun 2000, patihun puaitihu. Sok yang Adam, yang jejang simpulkan. Jadi kesimpulan untuk bait yang ketiga ini menjelaskan tentang menukarkan alif, menggantikan alif kepada wau dan menggantikan ia kepada wau. Ya, ada dua permasalahan. Yang pertama menggantikan alif kepada wau, ya, apabila si alifnya itu setelah harkat doma. Jadi harap sebelum alifnya berharkat doma. Tadi Pak Yai memberikan contoh seperti dalam bab tasgir, ya, doribun. Nah, setelah do itu ada alif. Ketika ditasgir si do-nya harkatnya menjadi doma, ya, doribun. Maka si alifnya harus digantikan kepada wau. Doribun jadi 2000, ya. Patihun jadi uwaitihu, ya. Yang kedua di dalam fi'il yang mengandung makna musyarakah ketika dimajhulkan, qatala jadi kutila, doroba jadi duriba, ya. Jadi sekali lagi menukarkan alif kepada wau apabila si alifnya berada setelah haraf yang berharkat doma. Contoh dalam bab tasgir, ya. Kemudian dalam fi'il mudhari' fi'il madhi majhul yang mengandung makna musyarakah, doribun 2000, qatala jadi kutila. Kemudian untuk permasalahan yang kedua yaitu menggantikan ia kepada wau, ya, apabila ianya sukun, ya, kemudian sebelumnya harap sebelum ianya berharkat doma. Contoh dalam isim fa'il lafaz mukinun. Mukinun itu asalnya muikinun, kemudian digantikan ianya kepada wau lisukuniha wandima mima qoblaha, ya, ianya sukun harap sebelum ianya itu berharkat
doma, maka ianya harus digantikan kepada wawu. Muikinun jadi mukinun. Seperti itu. Sudah cukup. Ya, baiklah, kita simpulkan dari awal ya. Untuk bait yang pertama tadi menjelaskan bahwa apabila ada kalimat yang ain fi'ilnya dengan wawu dijamakkan kepada wazan fi'alatun atau wazan fi'alun. Kalau kepada wazan fi'alatun maka si wawunya itu wajib disohehkan. Tapi kalau kepada wazan fi'alun itu bisa disohehkan, bisa dielal. Namun dielal itu lebih utama. Kemudian untuk bait yang kedua itu menjelaskan tentang menggantikan wawu kepada iya apabila wawunya berada di posisi nomor keempat atau lebih, kemudian sebelum wawunya harapnya berharkat fathah. Contoh seperti dalam isim maf'ul dan fi'il mudhari majhul ya, dalam fi'il bina nakis ya, dalam kalimat yang lam fi'ilnya dengan wawu. Contoh mu'toyani, jadi asalnya mu'towani, doyani asalnya dowani, menggantikan wawu yang posisinya nomor keempat kemudian sebelumnya berharkat fathah dalam kalimat yang lam fi'ilnya dengan wawu. Kemudian untuk yang terakhir tentang menggantikan alif kepada wawu dan iya kepada wawu apabila alifnya sebelumnya berharkat doma ya, jadi harap sebelum alifnya itu berharkat doma. Misal dalam bab tasgir dan fi'il madi majhul dari fi'il yang mengandung makna musyarakah. Kemudian menggantikan iya kepada wawu apabila iyanya sukun kemudian harap sebelum iyanya berharkat doma. Contoh seperti dalam isim fa'il lafaz mukinun, asalnya itu muikinun, tukarkan wa iyanya kepada wawu disukuni hawan dimam mimma qablaha jadi mukinun. Seperti itu. Sudah cukup lah. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum ditutup kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, tambah-tambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Segala apa yang beliau maksud mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Kita satu-satunya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan membacakan doa kepada Tuhan Majelis. Subhanakallah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.